begitu kan, saya dibagi dalam konteks bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang lebih ke infanteri ya. Jadi memang pembagian peran ini juga sangat penting. Tapi di antara semua hal, saya melihat masalah integritas ya, artinya memang di semua aspek kehidupan termasuk di birokrasi itu, sekarang ini yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana pelayanan dapat diberikan kepada masyarakat tanpa ada embel-embel. Ya, jangan lagi ada istilah misalnya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah misalnya kan. Nah, itu sebetulnya cara komunikasi kita yang paling efektif. Artinya masyarakat tidak ada lagi komplain soal perizinan misalnya. Nah, itu kita bangun melalui mall pelayanan publik, kemudian juga melalui sarana digital, komplain atau semacam pusat pengaduan. Itu sangat efektif. Engagement tadi yang disampaikan Ibu Sandra memang harus dibangun dari berbagai aspek ya, termasuk aspek digital, aspek tatap muka, dan bagaimana infrastruktur yang kita bangun itu betul-betul memang tujuannya memberikan pelayanan kepada publik sehingga bisa nantinya ada semacam afirmasi ya dari publik bahwa memang ya yang dilakukan pemerintah sudah tepat, tapi semuanya itu kuncinya adalah integritas. Baik, kalau di Bogor sudah dilakukan komunikasi secara digital, kalau di Bekasi bagaimana Pak? Ya, Bekasi apalagi penduduknya 3,2 juta, wilayahnya lebih luas dari DKI Jakarta, dan saya tidak punya wakil. Beliau berbagi tugas antara wali kota dan wakil. Maka saya lakukan dua-duanya. IG Pemkab maupun IG pribadi saya itu termasuk yang paling aktif. Kita pernah mendapat penghargaan di tingkat provinsi. Kemudian kita juga IG ataupun akun-akun medsos di dinas, kecamatan sampai desa kita dorong. Nah, untuk serangan daratnya kami punya namanya Botram, berkolaborasi dan terus melayani. Botram itu makan bareng sih sebenarnya, tapi memang betul makan, tapi yang kita bawa ini pelayanan. Hampir 40 dinas instansi termasuk BUMN, BPJS, PT POS segala macam turun setiap hari Sabtu ke desa-desa. Bahkan sekarang tidak hanya Sabtu, Senin dan Rabu, jadi seminggu 3 kali membawa layanan gratis semua gitu. Yang di Dukcapil dengan KTP-nya, yang dinas sosial dengan layanan sosialnya, kesehatan dan seterusnya, dan itu juga sambil mensosialisasikan berbagai program kebijakan, aturan-aturan, dan menyerap aspirasi dari masyarakat, karena di Botram itu ada dialog, ada panggung kesenian, ada UMKM bazar, selain hampir 40 stand yang kita berikan layanan keliling setiap ke desa-desa. Jadi memang sudah ada programnya juga ya Pak Dhani ya untuk di Bekasi sendiri. Pak Dhani, Pak Dedi tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Tapi kedepannya apa sebetulnya yang ingin diraih di daerah masing-masing dari Pak Dedi? Ya sebetulnya gini, semua daerah itu harus memiliki yang namanya Renstra dan Roadmap. Nah, Renstra dan Roadmap di kota, kabupaten, dan provinsi itu kan selalu mengacu kepada misalnya RPJM yang ada di pemerintah pusat. Nah, ukuran-ukurannya itu sudah ditetapkan. Artinya begini, setiap daerah itu harus menjadi kota layak anak misalnya kan. Nah, itu harus kita raih. Semua daerah itu harus transparan, akuntabel di bidang anggaran. Maka statusnya WTP, itu harus kita raih. Setiap daerah harus memenuhi kriteria syarat prasyarat kondisi di bidang pelayanan persampahan kan gitu kan. Namanya Adipura, itu harus kita raih. Nah, jadi kita bikin semacam balance scorecard lah ya, di mana setiap dinas itu harus punya prestasi sesuai dengan karakteristik dan juga tugasnya masing-masing. Acuannya apa? Tadi capaian nasionalnya apa sih? Nah, itulah yang namanya bertahap ya, kita memberikan kontribusi kepada provinsi dan kemudian kepada pemerintah pusat. Nah, jadi apa yang harus diraih? Ya tentu di semua aspek, semua bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, kemudian juga tata kelola persampahan, tata kelola manajemen keuangan, itu memang harus menjadi fokus dan harus semuanya dalam capaian yang maksimal. Gitu, tidak bisa setengah-setengah. Oh, yang ini saja kita prioritas ini. Enggak, semua harus kita raih dalam konteks rata dan maksimal. Gitu. Baik. Kalau dari Pak Dhani sendiri seperti apa Pak untuk capaian prestasi yang ingin diraih lebih lagi di Kabupaten Bekasi? Kami memang masih ada persoalan makro utara selatan. Di mana selatan ini pusatnya kawasan-kawasan industri, kemajuannya begitu pesat. Utara ini pertanian dan konservasi, relatif tertinggal dari sisi infrastruktur. Oleh karena itu
untuk selatan kita tinggal penataan sistem transportasi umum, memang di sana belum memadai, dan public housing, perumahan-perumahan yang layak huni tetapi terjangkau oleh kaum buruh pekerja. Nah ini yang akan menjadi concern kami ke depan. Sedangkan utara memang kita akan ada big push. Kami sedang memproses ada proyek strategis nasional untuk pusat kawasan ekonomi baru di utara. Dan ini saya kira dalam 5 sampai 10 tahun ke depan akan ada keseimbangan pusat ekonomi, tetapi yang tidak mengganggu fungsi pertanian dan konservasinya. Nah ini yang memang tantangannya nanti di utara itu. Tapi kami sudah rumuskan konsepnya dan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, sehingga kalau PSN ini terbit, proyek strategis nasional ini, swasta juga bisa berpartisipasi di sana, maka keseimbangan utara selatan ini akan semakin terwujudkan di Kabupaten Bekasi. Baik, baik. Pak Dhani, Pak Dedi, ini kita ketahui juga ada reformasi birokrasi yang digaungkan saat ini. Seberapa krusial faktor reformasi birokrasi untuk mencapai prestasi di daerah, Pak? Ya tentu ini jadi titik yang paling utama. Kenapa? Karena memang efektivitas pemerintahan itu harus diimplementasikan dalam bentuk-bentuk kerja yang memiliki hasil maksimal. Nah jadi kalau buat Kota Bogor kemarin kami sudah membuat ya semacam desain besarnya lah, bagaimana reformasi birokrasi, termasuk juga terkait dengan tunjangan kinerja misalnya. Tetapi di luar itu sebetulnya yang paling penting adalah tone of the top, jadi contoh dari atas dulu.